Nama saya Mario Mulyarlando dengan NPM 19142333 dari Program Studi Teknologi Industri Pertanian. Perkenalkan, nama saya Nadia Silvia Oktaviani, NPM 1914231032. Perkenalkan, nama saya Irfan Eriza Istohang, NPM 1714231026, Program Studi TIP. Perkenalkan, saya Muhammad Fasan Rifki, NPM 1914231024 dari Prodi Teknologi Industri Pertanian. Ikan cakalang atau dengan nama ilmiah Katsuwanus pelanis adalah jenis ikan laut yang biasa dikonsumsi oleh masyarakat Indonesia. Jenis ikan ini memiliki kandungan protein tinggi yang baik untuk tubuh manusia, sehingga ikan cakalang tergolong sumber daya perikanan pelagis penting dan salah satu komoditas ekspor non-migas. Di Maluku, ikan cakalang merupakan salah satu komoditas perikanan andalan dari perairan Maluku dan menjadi primadona. Ikan dikenal sebagai suatu komoditi yang mempunyai nilai gizi tinggi namun mudah busuk karena mengandung kadar protein yang tinggi dengan kandungan asam amino bebas yang digunakan untuk metabolisme mikroorganisme. Produksi amonia, biogenik amin, asam organik, keton, dan komponen sulfur sehingga memiliki masa simpan yang pendek. Saat ini, kualitas ikan adalah salah satu masalah terbesar yang dihadapi industri makanan karena konsumen menuntut penampilan, bau, rasa, dan tekstur yang baik. Menjaga tingkat kesegaran ikan, maka diperlukan penanganan yang cepat dan cermat dalam upaya mempertahankan mutunya sejak ikan diangkat dari air. Umumnya, penanganan ikan segar di Indonesia, terutama yang dilakukan oleh para nelayan, masih sangat memprihatinkan. Mempertahankan kesegaran ikan hasil tangkapan sangat penting demi mendapatkan mutu ikan yang baik sehingga memiliki nilai jual yang tinggi. Penanganan yang kurang hati-hati serta kurang diterapkannya sistem rantai dingin sejak ikan ditangkap sampai ke tangan konsumen menyebabkan hasil tangkapan mengalami kemunduran mutu. Pengujian mutu kesegaran ikan penting untuk meningkatkan tingkat konsumsi ikan, konsumsi protein masyarakat Indonesia. Penurunan mutu ikan dapat terjadi mulai dari saat penangkapan dan terus berlangsung hingga ke tangan konsumen akhir. Ikan yang baru ditangkap mengandung mikroba yang secara alami di mana mikroba tersebut terkonsentrasi pada 3 bagian utama, yaitu kulit, insang, dan isi perut. Jumlah bakteri pada ikan bervariasi tergantung media di mana bakteri itu hidup. Keadaan ini diperburuk oleh sifat ikan mempunyai kulit dan tekstur halus, kadar lemak yang relatif tinggi, serta kondisi suhu dan kelembaban udara tropis yang rata-rata tinggi. Oleh karena itu, untuk menjaga tingkat kesegaran ikan, maka diperlukan penanganan yang khusus, cepat, dan cermat sejak ikan diangkat dari air agar mutu dan kualitas dapat dipertahankan lebih lama. Mempertahankan kesegaran ikan hasil tangkapan sangat penting demi mendapatkan mutu ikan yang baik sehingga memiliki nilai jual yang tinggi. Penanganan ini merupakan salah satu cara mengatasi pembusukan ikan sehingga ikan dapat disimpan lebih lama lagi sampai tiba waktunya dijadikan bahan konsumsi. Salah satu upaya untuk menjaga kesegaran ikan cakalang dan menghambat aktivitas mikroba pembusuk adalah membentuk suatu sistem penanganan ikan segar yang baik di atas kapal. Teknik penanganan ikan yang paling umum dilakukan untuk menjaga kesegaran ikan adalah penggunaan suhu dingin dan pembekuan. Selain itu, pada kondisi suhu rendah, pertumbuhan bakteri pembusuk dan proses biokimia yang berlangsung dalam tubuh ikan menjadi lebih lambat. Penggunaan suhu rendah yang paling sering dan mudah dilakukan adalah pengesan. Penanganan ikan segar diupayakan suhu selalu rendah mendekati 0 derajat Celcius dan dijaga pula jangan sampai suhu naik akibat terkena sinar matahari atau kekurangan es. Pendinginan dapat dilakukan dengan perbandingan es dan ikan 1:1. Selama penanganan dan penyiangan ikan diperlukan es dengan perbandingan es dan ikan 1:2.
Pendinginan yaitu salah satu cara yang umum digunakan untuk memperlambat kerusakan pada produk-produk hasil perikanan. Selain itu, pendinginan dengan menggunakan es basah hanya dapat mempertahankan suhu rendah dalam waktu yang singkat. Penanganan ikan hasil tangkapan di kapal merupakan perlakuan penting dari seluruh proses perjalanan ikan hingga sampai ke konsumen. Penanganan yang baik adalah menggunakan sistem rantai dingin dan mengutamakan sanitasi dan higien. Namun, pada kenyataannya, penanganan ikan yang dilakukan para nelayan di Indonesia, terutama nelayan tradisional, belum menerapkan penanganan pasca panen dan sistem penyimpanan dingin dengan baik. Sehingga ikan-ikan yang didaratkan pada umumnya telah mengalami kemunduran mutu yang cukup tinggi, sehingga akan merugikan nelayan dan juga konsumen, baik dari segi gizi maupun ekonomi. Kali ini saya akan membahas mengenai metode penelitian. Yang pertama yaitu pengambilan sampel. Metode yang digunakan dalam pengambilan sampel pada jurnal tersebut yaitu metode purposive sampling, atau dapat diartikan bahwa metode ini dalam pengambilan sampel ini mempertimbangkan karakteristik dan ciri-ciri tertentu dari sampel tersebut. Dalam jurnal tersebut, jumlah sampel yang diambil yaitu 9 ekor ikan cakalang segar yang diambil dari perairan Seram, Provinsi Maluku. Dapat dilihat dari tabel 1 yang mengenai panjang total dan berat ikan segar dengan perlakuan kontrol atau tidak ada pendinginan. Panjang total ikan yaitu 40,7 plus minus 7,8 cm dengan berat ikan 3,1 plus minus 1,3 kg. Lalu dengan perlakuan es dan ikan dengan perbandingan 1:1 dengan panjang total ikan yaitu 47,3 plus minus 8,7 cm. Lalu dengan berat ikan 3 plus minus 1,8 kg. Lalu untuk perlakuan ketiga yaitu es dan ikan dengan perbandingan 1:2 yaitu dengan panjang total ikan 41 cm plus minus 7,2 cm dengan berat ikan 3,5 plus minus 1,9 kg. Lalu yang kedua yaitu pengujian mutu organoleptik. Dalam pengujian mutu organoleptik ini digunakan metode pendinginan yang berbeda. Lalu dilakukan pengujian meliputi mata, lendir, insang, daging, bau, dan tekstur daging. Uji organoleptik ini merupakan salah satu parameter untuk menentukan kesegaran ikan, di mana tingkat kesegaran ikan dapat dilihat dengan metode yang sederhana dan lebih mudah dengan melihat kondisi fisik ikan. Metode yang digunakan dalam pengujian organoleptik ini adalah scoring test, yaitu menggunakan skala angka dengan rentan 1-9 dengan syarat nilai minimum yaitu 7,0. Karakteristik ikan yang memiliki nilai mutu organoleptik yang minimum atau yang bernilai 7 yaitu pada keadaan matanya memiliki warna abu-abu dengan kornea agak keruh. Pada bagian lendir, di mana lapisan lendir agak keruh berwarna putih kurang transparan. Lalu pada bagian insang memiliki ciri-ciri merah agak kusam tanpa lendir. Lalu pada daging memiliki sayatan daging sedikit kurang cemerlang. Spesifik jenis tidak ada pemerahan sepanjang tulang belakang, dinding perut, daging utuh. Lalu pada baunya netral, tidak ada perubahan. Lalu yang keenam, tekstur agak padat, agak elastis bila ditekan dengan jari, sulit menyobek daging dan tulang belakang. Lalu selanjutnya yang ketiga yaitu analisis statistik. Penelitian menggunakan rancangan acak lengkap faktorial dengan 2 perlakuan, yaitu yang pertama dengan metode pendinginan, lalu yang kedua waktu penyimpanan, di mana metode pendinginan ini memiliki 3 perlakuan, yaitu tanpa pendinginan atau kontrol, es dan ikan dengan perbandingan 1:1, dan es dan ikan dengan perbandingan 1:2. Lalu pada faktor B atau waktu penyimpanan memiliki 4 perlakuan, yaitu pada waktu 0 jam, 2 jam, 4 jam, dan 6 jam. Dan masing-masing perlakuan diulang sebanyak 2 kali untuk mendapatkan penjumlahan nilai rata-rata digunakan metode statistik deskriptif. Berikut adalah tabel 2 mengenai rancangan acak lengkap faktorial kombinasi perlakuan. Dapat dilihat bahwa terdapat 3 perlakuan, yaitu tanpa es atau kontrol yang
disimbolkan A1, S tandingkan 1:1 dengan A2, S tandingkan 1:2 dengan disimbolkan A3. Lalu dengan waktu penyimpanan disimbolkan B pada 0 jam itu disimbolkan B1, 2 jam B2, 4 jam B3, dan 6 jam B4. Berdasarkan tabel tersebut, maka akan didapatkanlah perlakuan dan waktu penyimpanan yang memberikan mutu organoleptik yang terbaik dalam penyimpanan ikan cakalang segar. Berikut merupakan hasil dan pembahasan dari jurnal yang kami ambil. Yang pertama yaitu mata. Mata menurut Junianto 2003, pada ikan yang segar memiliki ciri berbentuk cembung, sedangkan pada ikan yang busuk berbentuk cekung dan keruh. Hasil penelitian menunjukkan bahwa nilai organoleptik berkisar antara 4,33 hingga 9. Didapatkan bahwa nilai organoleptik tertinggi didapatkan pada waktu penyimpanan 0 jam untuk semua metode pendinginan yaitu 9, sedangkan nilai terendah diperoleh pada perlakuan tanpa es dengan waktu penyimpanan 6 jam. Perlakuan metode pendinginan tanpa es dengan waktu penyimpanan 6 jam mengakibatkan terjadinya penurunan nilai organoleptik menjadi 4,33, di mana terdapat perubahan yaitu bola mata menjadi keruh, kornea menjadi keabu-abuan, dan juga agak keruh keabuan. Hal ini dikarenakan adanya aktivitas bakteri dan mikroba yang merusak jaringan ikan. Sedangkan dengan adanya pendinginan dan es, penyimpanan selama 9 jam menghasilkan nilai 9 dikarenakan dapat menghambat aktivitas mikroba dan bakteri. Sehingga semakin lama waktu penyimpanan dan tanpa perlakuan pendinginan, maka nilai organoleptik mata semakin menurun. Selanjutnya yaitu lendir. Yang kedua dapat dilihat dari lendir, di mana nilai organoleptik pada penelitian menunjukkan bahwa nilai organoleptik tertinggi didapatkan pada perlakuan pendinginan selama 0 jam yaitu 9, dan nilai organoleptik terendah pada perlakuan tanpa pendinginan selama 6 jam yaitu 5,47. Terjadi perubahan di mana lendir ikan terlepas dari kelenjarnya di dalam kulit, membentuk lapisan bening yang tebal di sekeliling tubuh. Lendir menjadi tebal menggumpal dan terjadi perubahan warna putih dan keruh. Penggunaan suhu rendah sebesar 0 derajat pada ikan segar dapat memperlambat proses rigor mortis dan menekan kegiatan bakteri serta aktivitas kimiawi dan perubahan organoleptik. Pada penelitian menunjukkan bahwa ikan yang dilakukan dengan pendinginan masih memenuhi syarat nilai organoleptik, sedangkan tanpa pendinginan tidak memenuhi syarat, yakni terdapat lapisan lendir mulai agak keruh, warna agak putih dan kurang transparan. Selanjutnya yaitu insang. Menurut Sevik tahun 2007, insang merupakan organ internal yang dapat mempercepat pembusukan pada ikan. Insang berbentuk lunak dan lembab sehingga cocok untuk aktivitas mikroba dan bakteri. Pada penelitian didapatkan nilai organoleptik berkisar antara 4,43 hingga 9, di mana perlakuan metode tanpa es selama 6 jam mengakibatkan nilai organoleptik insang lebih rendah. Ditunjukkan bahwa tanpa es terjadi perubahan warna, yaitu insang menjadi warna coklat dengan lendir yang tebal. Insang menjadi indikasi bahwa kualitas ikan menjadi buruk. Sedangkan pada metode pendinginan, nilai organoleptik ikan didapatkan yaitu 8,67 dan 8,57. Hal ini menunjukkan bahwa penanganan dan pendinginan sangat baik untuk menjaga ikan tetap dalam kondisi segar sampai dengan tangan konsumen. Selanjutnya yaitu daging. Pada daging didapatkan hasil nilai organoleptik tertinggi diperoleh pada penyimpanan selama 0 jam pada semua metode pendinginan, dan hasil nilai organoleptik terendah didapatkan pada hasil tanpa pendinginan selama 6 jam. Terjadi perubahan di mana daging yang masih segar berwarna cerah dan tidak kusam, lama-kelamaan semakin menurun kualitasnya ditunjukkan dengan adanya perubahan warna dan juga adanya lendir. Hal ini menunjukkan bahwa perubahan daging yang mana semula masih berwarna merah, lama-kelamaan menjadi lembek, bau, dan juga sayatan semakin pudar. Terdapat kemerahan pada tulang belakang, serta
serta bau seperti susu. Ikan yang masih segar mempunyai kenampakan daging yang cerah dan juga tidak kusam. Namun lama-kelamaan hal ini semakin berkurang, menunjukkan adanya penurunan kualitas dari daging ikan. Daging ikan mengalami perubahan di mana yang tadinya berwarna cerah dan tidak kusam, lama-lama menunjukkan bahwa terdapat sayatan daging yang mulai pudar, banyak kemerahan pada tulang belakang, dinding perut lembut, dan bau segar seperti susu. Berdasarkan standar nasional Indonesia, daging ikan yang disimpan dengan metode pendinginan mendapatkan nilai organoleptik 8,70 yang menunjukkan bahwa daging tersebut memenuhi syarat organoleptik standar nasional Indonesia. Sedangkan pada daging yang tidak disimpan tanpa es atau pendinginan mendapatkan nilai organoleptik 4,57 yang menunjukkan bahwa daging tersebut tidak memenuhi syarat organoleptik standar nasional Indonesia. Baik, selanjutnya yaitu hasil pembahasan pada uji organoleptik bau ikan. Nah, ikan segar itu ikan yang masih mempunyai sifat sama seperti ikan hidup, baik bau, rupa, rasa maupun teksturnya. Nah, di sini kita menghasilkan nilai organoleptik bau ikan yang dihasilkan dengan metode pendinginan tanpa es. Di mana perbandingan es dan ikan yaitu 1:1 dan 1:2 selama 0 jam. Hasilnya itu sama sebesar 9,00. Nah, sedangkan selama 6 jam berturut-turut sebesar 4,4, 8,8 dan 8,67 yang dapat kita lihat pada gambar. Nah, perlakuan metode pendinginan tanpa es ini menghasilkan nilai organoleptik bau ikan yang lebih rendah dibandingkan dengan perlakuan perbandingan es dan ikan 1:1 dan 1:2. Hal ini disebabkan karena tanpa es aktivitas mikroorganisme atau bakteri pembusuk bekerja lebih cepat. Nah, yang di sini yaitu berdasarkan gambar yang terlihat yaitu bahwa semakin lama waktu penyimpanan menyebabkan nilai organoleptik dari segi bau semakin menurun. Perlakuan ikan tanpa es menyebabkan terjadinya perubahan pada bau, di mana bau amoniak mulai tercium dan sedikit bau asam. Nah, bau amoniak ini merupakan hasil samping dari penguraian protein dari aktivitas bakteri, sehingga hubungan jumlah bakteri dengan amoniak yang terbentuk berbanding lurus. Dijelaskan juga menurut Widya Stuti itu kehadiran mikroorganisme pada ikan juga mengakibatkan perubahan bau. Faktor yang menyebabkan ikan cepat mengalami bau busuk yaitu kadar glikogennya lebih rendah sehingga rigor mortis berlangsung lebih cepat. Nah, dari hasil uji organoleptik pada bau ikan tersebut, jika kita kaitkan dengan standar mutu ikan segar, menunjukkan bahwa bau ikan dengan perbandingan es dan ikan itu 1:1 sebesar 8,8 dan 1:2 sebesar 8,67 ini masih memenuhi syarat di mana organoleptiknya itu minimal 7. Sedangkan tanpa es yaitu sebesar 4,4 belum memenuhi syarat yakni bau netral. Baik, selanjutnya itu hasil pembahasan daripada uji organoleptik tekstur ikan. Nah, di mana tekstur merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi pilihan konsumen terhadap suatu produk pangan. Nah, tekstur ikan merupakan salah satu anggota tubuh ikan yang dapat digunakan sebagai parameter kesegaran ikan. Nah, histogram nilai rata-rata organoleptik tekstur ikan hingga penyimpanan selama 12 hari dapat kita lihat pada gambar tersebut. Nah, nilai organoleptik tekstur ikan menurun seiring dengan lama penyimpanannya, di mana nilai organoleptik tekstur ikan tertinggi terdapat pada perlakuan dengan lama penyimpanan 0 jam pada semua metode pendinginan yaitu 9,00. Nah, sedangkan nilai terendah hasil perlakuan tanpa es selama penyimpanan 6 jam yaitu 3,4. Penurunan nilai organoleptik tekstur ikan pada perlakuan tanpa es selama penyimpanan disebabkan adanya aktivitas mikroorganisme yang berpengaruh terhadap keadaan tekstur ikan. Selain itu juga adanya perubahan pada tekstur ikan yaitu terjadinya pelunakan, di mana bekas jari terlihat bila ditekan dan mulai menyobek daging dari tulang belakang. Nah, penurunan mutu tersebut ditunjukkan oleh penurunan nilai organoleptik dari nilai awal 9 setelah ikan mati ditangkap. Nah, dari hasil organoleptik yang kita hasilkan ini, jika dikaitkan dengan standar mutu ikan segar atau SNI, menunjukkan bahwa
Tekstur ikan dengan perbandingan es dan ikan 1:1 sebesar 8,86 dan 1:2 sebesar 8,73. Masih memenuhi syarat yaitu nilai organoleptik minimal 7. Nah, sedangkan tanpa es yaitu sebesar 3,4 belum memenuhi syarat, yakni di mana teksturnya masih agak padat, agak elastis bila ditekan dengan jari, dan sulit menyerap daging dari tulang belakang. Baik, selanjutnya itu kesimpulan. Setelah melakukan uji organoleptik pada kondisi fisik ikan, yaitu mata, lendir, insang, daging, bau, dan tekstur, maka dapat disimpulkan bahwa interaksi perlakuan, metode pendinginan, dan waktu penyimpanan mempengaruhi mutu organoleptik ikan, di mana mutu organoleptik yang dihasilkan dengan metode pendinginan dengan perbandingan es dan ikan yaitu 1:1 selama 6 jam memberikan hasil yang baik. Organoleptik ikan menunjukkan bahwa metode pendinginan dengan perbandingan es dan ikan 1:1 selama 6 jam menghasilkan penampakan mata sebesar 8,87, lendir sebesar 8,83, insang sebesar 8,67, daging sebesar 8,73, bau sebesar 8,8, dan tekstur yaitu sebesar 8,86. Terima kasih.